Dan inilah dia kick off babak kedua Persebaya melawan Sriwijaya FC. Ya, dengan masuknya Cornelius Fingru, kita melihat formasi Persebaya tampak sangat ofensif. Artinya hampir semua pemain yang tampil di lini kedua juga adalah pemain dengan naluri menyerang murni. Sehingga ini pun akan cukup membahayakan Persebaya apabila terjadi sebuah proses serangan dari tim Sriwijaya FC. Ya, kita melihat di sini juga bagaimana Sriwijaya langsung menyerang. Obiora membentur Taka Uchida tadi, sebuah tendangan yang cukup keras. Dan kembali sebuah proses bola mati ataupun sepak pojok. Tampak juga bagaimana koordinasi lebih gencar dilakukan oleh para pemain Persebaya setelah mereka kemasukan gol justru dari proses sepak pojok. Tentunya mereka tidak ingin mengulangi hal yang sama terjadi di babak kedua, di awal-awal menit babak kedua ini. Hampir saja situasi yang cukup berbahaya tadi. Jayus Mantriasdi membuang bola untuk mengamankan pertahanan. Dan mitra sepak bola hampir saja sebuah sundulan dari Richard Honore Obiora masih dapat ditip oleh penjaga gawang Endra Prasetya tadi. Ya, kita melihat ya di sini bahwa umpan yang dilepaskan juga begitu baik oleh Alam Syah Nasution dan kembali Anderson da Silva telat melakukan lompatan sehingga Obiora melakukan lonjakan yang sangat baik, mengarahkannya juga sangat baik dan kita melihat Endra Prasetya melakukan penyelamatan yang sangat gemilang. Rendah saja masih dapat dibaca oleh pemain-pemain Persebaya. Taufik kali ini yang belum terlihat bermain secara optimal di babak pertama. Andi Odang cukup cepat, serangan balik. Baik sekali. Cornelius Fingru. Ya, peluang pertama yang diraih Persebaya melalui seorang pemain pengganti Cornelius Fingru, dan kita lihat betapa bedanya seorang Cornelius Fingru dibandingkan seorang Josh Maguire, di mana dia berani berspekulasi dan mengambil keputusan untuk menyerang bola. Hampir saja tadi Bobby Satria kecolongan. Sebuah energi positif disalurkan oleh seorang Cornelius Fingru di awal-awal babak kedua bagi Persebaya. Dan mitra sepak bola, skor terkini untuk pertandingan yang lain, Persisam Samarinda menjamu PSPS 1-0, sementara untuk keunggulan Persisam lewat gol Ahmad Sembiring. Lucky Wahyu play on Wasit Viator dan Richard Honore Obiora selalu dibayang-bayangi oleh Anderson. Oh, miss kick. At Halil. At Halil kembali. John Takpor. Cukup cerdik. Sayang sekali. Ya, Ya, apa yang akan diberikan oleh wasit Viator? Kartu kuning untuk Takatoshi Uchida yang telah memperoleh 4 kartu kuning sepanjang musim ini. ya, kita melihat di sini ya bagaimana para pemain Persebaya sangat kewalahan dalam mengantisipasi serangan yang dibangun oleh para pemain Sriwijaya FC. Lihatlah di sini bagaimana Taka Uchida menerjang ankle seorang Obiora, pantas bagi wasit untuk memberikan kartu kuning. Dan juga mungkin ini adalah suatu taktik juga untuk menghambat serangan Sriwijaya. Kalau tidak tadi kita melihat Zarahan sudah bisa membangun sebuah serangan lagi. Dan inilah salah satu resiko jika Persebaya menerapkan formasi ultra ofensif. Di mana kita melihat di lini kedua juga dipenuhi oleh pemain-pemain yang murni memiliki naluri menyerang. Beda halnya jika di sana masih ada pemain yang bisa menstabilkan lini tengah seperti Vijay. Mungkin di sini masih bisa menghambat setiap serangan, tidak memaksakan pemain belakang seperti Taka Uchida harus maju hingga ke garis tengah. Ya, Taka Uchida yang mendapatkan kartu kuning keempat di musim ini.
Richard Honore Obiora. Back heel tadi yang cukup cerdik. Harus diterjang dengan keras oleh Taka Uchida. Amrizal. Ya, kita melihat tampaknya Amrizal terlalu bersemangat ya, sehingga ia tidak memberikan Matt Halil ruang gerak untuk melakukan overlapping. Kita lihat belum adanya sebuah end product yang bagus dari Persebaya Surabaya setelah melalui proses yang cukup baik tadi kerjasama antara Tarkor dan juga Andi Ya. Odang. Ya, kita lihat Ngon Ajam sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Ya. Apakah Coach Danur akan menurunkan Ngon Ajam di babak kedua ini? Ini saya pikir adalah alternatif yang baik bagi Persebaya untuk membuat variasi di depan karena kita tahu Wan Ajam memiliki finishing touch yang sangat baik dengan 3 gol yang sudah dia ciptakan walaupun dalam keadaan masalah cedera yang cukup berat dialami Ya. di musim ini. Umpan terobosan John Takpor tadi kepada Andi Odang maupun Korinus di depan terlalu deras. Isnan Ali. Ya, kembali John Takpor. Korinus Finkru kali ini. Kurang mengarah. Sepakan dari Korinus Finkru. Ya, Korinus Finkru salah satu punggawa mantan Sriwijaya FC. Oh, Lucky Wahyu kepada John Takpor. John Takpor berusaha melewati 2 pemain. Kerjasama Andi Odang kurang cermat. Andi Odang menerima umpan tersebut. Arif Suyono berikan pada Obiora. Coba melewati Jayusman. Ya, cukup baik juga tadi kita melihat fokus seorang Jayusman Triasdi dalam mengantisipasi pergerakan seorang Obiora. Memang sangat penting mengantisipasi pergerakan individu yang dikembangkan oleh duet penyerang asing yang dimiliki oleh Sriwijaya FC. Mereka begitu cepat bisa meliuk-liuk dan juga melakukan skill ataupun menunjukkan teknik tinggi melalui skill individunya. Coach RD. Ya, sejauh ini kinerja dari lini belakang dari Sriwijaya cukup baik dan cukup disiplin. Pergantian antara Karis dan Bobby Satria nyaris tidak terasa dan Bobby juga berhasil menunjukkan penampilan yang cukup baik dengan penampilan speednya yang sangat baik untuk membaca semua pergerakan dari penyerang-penyerang Persebaya Surabaya. Dan betapa cepatnya tadi Zarahan kita lihat. Ya, Arif Suyono lepas. Masih ada Matt Halil. Luar biasa Zarahan. Playmaker yang juga merupakan pemain tim nasional Liberia. Isnan Ali.
Amrizal membentur Anderson da Silva. Andi Odang membangun serangan pemain-pemain Persebaya. Oh, Taufik, John Takpor. Ya, saya pikir sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Keceng. Ya. Wow. Iya, kita melihat Bobby Satria bisa melakukan overlapping dan mencoba merancang serangan. Ini menunjukkan jelas ya, para pemain Sriwijaya tampaknya tidak gentar dengan ancaman yang masih ada karena mereka baru unggul dengan skor tipis 1-0. umpan terobosan Lucky Wahyu pada Andi Baik Odang. sekali Andi Odang. Oh, Masih ada Amrizal di sana. Tampak bagaimana Andi Odang ya. kehilangan laju lari sehingga ia tidak mampu mengontrol bola. Kita pikir tadi dia sudah melalui Iya. seorang Amrizal dengan baik ya, namun recovery juga Betul. sangat baik sekali dari seorang Amrizal untuk membuang bola tadi dari ancaman yang disebarkan oleh Andi Odang. Dan ini kita melihat bagaimana Bobby Satria, ya, tampak tidak bisa mengendalikan lajunya sehingga ia terjatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ya. Sedikit gangguan juga tadi kita melihat diberikan oleh Anang Ma'ruf. Ya, Ya, Karis Yulianto yang juga kapten tim nasional Indonesia. Christian Warabai. Pemain-pemain bintang yang berada di Sriwijaya FC pada pertandingan kali ini terpaksa dibangku cadangkan oleh Rahmat Darmawan. Strategi tersendiri dari RD. Ya, Danur Windo. ya kita melihat tampaknya sudah ada inisiatif ya untuk menurunkan Ngon Ajam. Kita melihat masuknya Cornelius Fingru memang sedikit memberikan ancaman, tapi tampak ia pun belum menjalin kerjasama yang baik dengan Andi Odang di lini depan. Saya pikir variasi tinggi dan rendah adalah jawaban terbaik bagi Persebaya karena kita tahu bahwa pressure sangat luar biasa Iya. sekali dalam postur tubuh. Betul. Dan lawan yang sepadan adalah seorang Ngon Ajam yang juga sangat cerdik dalam memainkan Iya. bola. Padahal kita melihat John Tok Por juga sudah memberikan ataupun menunjukkan Iya. kelihayannya. Dan skor terkini di pertandingan lain, Persiba saat ini tertinggal 0-1 atas Persema Malang. Cornelius Fingru, Andi Odang ke dalam kotak penalti. Andi Odang kemelut di depan kotak penalti. Iya, di depan gawang dari Ferry Rotinsulu kemelut terjadi. Ya, sebenarnya ini tampak kurang komunikasi ya antara Ferry juga dan juga para pemainnya, sehingga mereka bingung siapakah yang seharusnya melakukan intercept pada saat dilakukan umpan oleh Andi Odang, dan beruntung di sana Precious masih menyapu bola. Taufik hanya menyisakan Zahrahan dan juga Obiora di depan. Serangan balik yang dibangun lewat kaki Zahrahan. Patah oleh Taufik. Umpan yang sangat matang namun tidak ada kawan. Di dalam kotak penalti umpan dari John Takpor tadi. Ya, peluang sangat baik diraih John Takpor tadi melalui serangan balik yang cukup cepat setelah Zahrahan kehilangan bola, namun kembali bola terakhir yang menjadi produk terpenting dalam permainan sepak bola kurang dimaksimalkan oleh seorang John Takpor. John Takpor cari kawan. Sangat berbahaya ini. Cukup cepat. Ketka yang Bagamstan, Endra Prasetya keluar dari sarangnya. Iya, ini ada suatu langkah yang sangat beresiko, namun Endra juga sangat tepat dalam melakukan clearance. Dan ini dia Iya. sebuah pergantian. Iya. Strategi yang sangat-sangat ofensif dari Coach Danur Windo dengan mengganti Anang Ma'ruf
Ya, pemain sayap kanan. ini tampak sebuah perjudian besar ya. Iya. Artinya semua amunisi penyerangan Persebaya Surabaya diturunkan oleh Coach Danur Windo di pertandingan sore hari ini. Paling tidak langkah-langkah untuk menyelamatkan Iya. Persebaya sudah dilakukan, namun ini kembali harus ditegaskan adalah sebuah resiko tinggi. Betul sekali. Mengingat para pemain Sriwijaya juga bisa mampu melakukan serangan dengan begitu mudah beberapa kali. Iya. Mat Halil berikan pada John Takpor. Dan harus kita garis bawahi adalah kerja keras, ekstra keras harus diberikan kepada Lucky Wahyu Ya, yang harus menjaga pertahanan dari Persebaya tentunya. Ya, Oh, bukan pelanggaran. Amrizal tadi. alternatif untuk menjaga keseimbangan dari Persebaya adalah memasukkan seorang Wijay tentunya. ya, Untuk menggantikan seorang Lucky Wahyu yang juga kita tahu adalah seorang pemain tengah namun dengan naluri menyerang juga. Amat sangat riskan memang, namun inilah yang perlu dilakukan oleh seorang Danur untuk mengejar ketertinggalan, terutama di kandang sendiri. ya. Tampak semua solusi sudah digunakan oleh Coach Danur Windo. Namun penting juga bagaimana solusi tersebut ditunjukkan secara konkret oleh para pemainnya di atas Betul. lapangan hijau. Ya, pelanggaran. Obiora yang membantu pertahanan. Dan terhadap Jayusman Triasdi. Dua pemain yang selalu berduel. Ya, sedikit membingungkan juga di sini. Jayusman juga ikut membantu penyerangan. Memang ini tampak sebuah pertunjukan yang positif dari para pemain Persebaya. Mereka benar-benar ingin menghindarkan diri dari kekalahan. Sehingga kita melihat mereka menggunakan segala alternatif dan ini tentunya sebuah makanan bagi Ngon Ajam yang seringkali mencetak gol melalui proses tendangan bebas. John Takpor kali tidak ada kawan di dalam kotak penalti yang merebut umpan tersebut. Ya. Mat Halil. Taufik. Kita lihat shielding bola sangat maksimal tadi dari seorang Keith Kayamba. Oh. Membentur kaki Amrizal. Terlalu lama. Taufik. Taufik pemain yang selalu terlihat berlari tidak ada henti-hentinya sepanjang pertandingan dan sepanjang musim ini, Bung. Kurang terlihat kerja yang optimal dari Taufik tadi. Andi Odang, Bobby Satria dan angkat ke dalam kotak penalti mudah saja bagi Ferry Rotinsulu. Masih sangat mengecewakan apa yang diperagakan oleh Persebaya dari bola-bola mati. Tidak ada hal yang membahayakan gawang Sriwijaya sampai saat ini. Dan matinya seorang Taufik juga tidak lepas dari peran seorang Tony Sucipto dan juga Alamsyah Nasution yang bermain sangat baik menggantikan peran dari Ponario dan juga Octavianus. Hampir tanpa celah kita lihat penampilan dua pemain ini untuk menjaga kestabilan lini pertahanan dari Sriwijaya. Ada sedikit masalah dengan Amrizal nampaknya. Apakah terjadi benturan? Ya, jajaran pelatih dari Persebaya Surabaya. Bola fair play. Diberikan Sriwijaya kepada Persebaya. Endra Prasetya.
Ya, Rahmat Darmawan sepertinya memberikan instruksi kepada Christian Worabay yang akan menggantikan Amrizal yang sedikit cedera kalau kita lihat tadi. Dan tentunya Worabay harus sedikit berhati-hati dalam menjaga emosinya dalam setiap pertandingan karena beberapa kali, terutama di kualifikasi Liga Champions kemarin, berakibat sangat buruk bagi Sriwijaya tentunya dengan tidak adanya kontrol dari seorang Worabay. Ya, kita melihat bagaimana ya para pemain Persebaya sering kehilangan bola. Lucky Wahyu tadi kita melihat. Dan ini dia, sangat berbahaya. Sangat berbahaya Kit Kayamba Gams lepas. baik sekali tackling. Tackling yang sangat baik dari Anderson da Silva. Ya, selamat untuk sementara kita melihat antisipasi dari seorang Anderson Silva yang masih mampu melakukan pengejaran kepada seorang Kit Kayamba Gams yang sebenarnya sudah melakukan solo run dengan sangat sempurna. Ya, dan bukan pelanggaran namun terlihat Kit Kayamba Gams masih melihat. tergeletak. Baik sekali. Jelas sekali bola yang dihalau oleh seorang Anderson da Silva. Namun Kit Kayamba tampak terjatuh tidak dengan sempurna. Betul. Sehingga mengalami sedikit masalah di ankle-nya. Diperlukan timing dan pengambilan keputusan yang tepat dari seorang Anderson agar supaya tidak terjadi penalti. Dan sangat sempurna tadi tackling yang dilakukan oleh seorang Anderson da Silva dengan pengalaman. Ya, 3-5-2 dapat dikatakan oleh Coach RD. Dan inilah dia Andi Firmansyah. Nampaknya kembali sebuah pergantian pemain dengan sangat ofensif. Christian Worabay masuk menggantikan Arif Suyono. Ya, Worabay juga pemain yang sangat efektif. Apabila ditugaskan untuk merancang sebuah proses serangan balik, pemain juga yang memiliki skill teknik tinggi. Ya, Baik sekali ataupun tepat dan bijaksana keputusan dari Coach Rahmat Darmawan untuk memasukkan seorang Worabay, paling tidak kembali memaksa para pemain Persebaya untuk mengadu teknik dan juga menguras stamina mereka, siapapun yang nanti berada. Namun secara spesifik mungkin di sini akan menyulitkan seorang Matawil. Zahrahan Kranggar. Christian Worabay. Richard Anorio Biora berusaha melepaskan diri dari Anderson da Silva. Isnan Ali. Clearance oleh Anderson. Ya, John Takpor sekali. John Takpor. Masih John Takpor. 1-2. Cornelius Fingru. Kita lihat sebuah kualitas dari seorang Cornelius Fingru dengan turn yang sangat baik tadi. Hampir saja merobek jala Ferrer Rinsulu. Kita lihat. Gerakan yang sangat luar biasa dari Cornelius. Melepaskan tendangan keras. Melepaskan diri dari dua pengawalan pemain belakang Sriwijaya tentunya. John Takpor umpan ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang rebound. Oh, baik sekali. Zahrahan, lepas Zahrahan. Ada Kit Kayamba, Christian Worabay. Terlalu deras umpan dari Zahrahan. Umpan balik yang cukup cepat tadi. Ya, kita melihat ya teknik Zahrahan begitu sempurna. Namun sayang, Worabay juga bukan adalah tipe pemain yang mampu melakukan sprint. Seharusnya tadi Zahrahan memberikan bola yang lebih efektif. Ganti pemain gabung Persebaya Sriwijaya 9 Lucky Wahyu. Ya,
Lucky Wahyu keluar digantikan Andik Firmansyah. Semua pemain yang bertipe menyerang dimasukkan oleh Coach Danur Windo. Tentunya ini untuk menggempur habis-habisan Sriwijaya, di mana setelah pertemuan pertama di putaran pertama Jarum Indonesia Super League ini, Sriwijaya FC unggul 2-1. Harus membalikan keadaan yang saat ini tertinggal 0-1. Merupakan sebuah pekerjaan yang sangat berat, bermain di kandang sendiri tanpa penonton yang mendukung seperti biasa secara fanatik dan secara Spartan dari supporter-supporter Persebaya. Taka, Endra, Taufik, Andi Firmansyah, John Takpor angkat ke dalam kotak penalti. Terlalu jauh Ngonajam untuk menyambut umpan tersebut. Anderson da Silva, Ngonajam, Korinus, cepat sekali Korinus. Ya, saya melihat Yopi bahwa peran Ngonajam kurang efektif karena dia harus menjemput bola dan menjadi pemain yang sedikit bergerak dari tengah. Tentunya dalam mengejar ketertinggalan ini, saya pikir Ngonajam akan lebih efektif apabila dipasangkan di depan dengan Korinus Finkro. Bukannya dia harus menjadi pemain yang dalam tanda kutip dari tengah harus menyerang ke depan. Ya, kita lihat lagi-lagi Ngonajam menjemput bola di tengah, bertindak seperti jangkar. Ya, Mio Dadic nampaknya berhasil menciptakan gol bagi Persiba. Persiba melawan Persema saat ini masih keadaan imbang 1-1. Andi Firmansyah. Tendangan spekulatif yang sangat mengarah ke gawang Ferry Rotinsulu. Belum merubah kedudukan. Ya, Dan cukup membuat Ferry Rotinsulu kewalahan. betul. Yang lebih menyulitkan lagi adalah bola memantul tepat di depan muka Ferry Rotinsulu. Sangat berbahaya. John Takpor kali umpan ke dalam kotak penalti. Andi Odang hampir saja menggempur habis-habisan Persebaya Surabaya di sisa waktu kurang dari 20 menit ini. Ya, mereka harus lebih sering untuk mengumpan bola ke daerah berbahaya tentunya di dalam kotak penalti Ferry Rotinsulu. Yang sejauh ini masih jarang mereka lakukan, Yopi. Persisam Samarinda saat ini unggul 2-0 lewat gol Fagundes. Keunggulan 2-0 ini atas PSPS Pekanbaru. Ngonajam, Korinus Finkru. Bukan pelanggaran. Korinus Finkru. Kembali Andi Firmansyah. Baik sekali. Ya, kita lihat kegagalan Amrizal untuk mengantisipasi bola tadi dan membuang saja dengan simpel. Terlalu lama tadi dia berpikir sehingga kesempatan kedua jatuh kepada Andik. Dan dengan baik dia men-shift bola. Sayang tendangannya masih melebar. Kesalahan-kesalahan kecil dari lini pertahanan Sriwijaya sudah mulai terlihat yang tadinya nampak sempurna. Di menit ke-75 dengan adanya tingkat kelelahan tentunya mengurangi konsentrasi. Anderson. Ngonajam yang bermain sedikit ke tengah. Iya. Andi Firmansyah. John Takpor kali.
Zahrahan. Ya, Richard Anori Obiora. Baik sekali. Dibayang-bayangi oleh Taufik, lepas Obiora. Bahaya. Masuk dalam kotak penalti. Umar Terlepas. crossing dan Oh! Christian Morabai hampir saja membuat kedudukan keunggulan untuk Sriwijaya, belum berhasil setelah lepas dari kawalan pemain belakang Persebaya. Ya, kita melihat ya ini adalah resiko yang memang harus dilalui oleh para pemain Persebaya karena memang mereka menerapkan taktik yang sangat ofensif. Kita melihat tadi Obiora begitu baik menyisir sayap kiri pertahanan Persebaya dan hampir tadi Morabai yang tidak biasa sebenarnya berada pada posisi mencetak gol, tidak mampu mengontrol tendangannya. Dan kita melihat meskipun hampir semua pemain menyerang diturunkan Persebaya, namun mereka tampaknya tidak menempati posisi yang pas di atas lapangan hijau. Bahkan seorang Ngon Ajam pun justru bermain di lini tengah. Betul. Lebih banyak mencoba mengoperasikan bola di lini tengah. Kita melihat Ngon Ajam justru berada di lini tengah, bukan berada di depan untuk mencoba menerobos pertahanan Sriwijaya FC yang bermain cukup disiplin di pertandingan sore hari ini. Taufik. Ya, Baik lepas sekali. Taufik, cukup baik. Akan ke dalam kotak penalti, umpan crossing. Oh, sayang sekali Taufik. Sebuah peluang emas Yopi kembali disia-siakan oleh Persebaya dan melalui Taufik tadi. Sudah berdiri bebas, harusnya dia mengumpan kepada John Takmor, namun sayang tidak sempurna. Kembali bola terakhir yang coba diberikan kepada John Takmor, kita lihat tidak jelas tadi, clip ball yang kurang sempurna. Seharusnya bola dikirim kepada daerah yang berbahaya tentunya. Bahaya. Oh. Ya, kita melihat ya serangkaian serangan yang dibangun oleh Kit Kayamba ataupun Obiora selalu sangat berbahaya. Ini yang bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan oleh Persebaya Surabaya, di mana meskipun mereka memiliki striker-striker yang juga berkualitas seperti Corinus Finkru dan juga Ngon Ajam, belum lagi Andi Odang. Namun ketiga pemain di kubu Surabaya ini belum menunjukkan kerjasama yang baik, sehingga mereka pun belum mampu memberikan ancaman yang serius di gawang seorang Ferry Rotinsulu. Corinus Finkru yang sudah mencetak 6 gol, yang pernah merumput di Persiku Kudus. Taufik cukup cerdik. John Takpor kali ini. Masih John Takpor. Lagi-lagi patah serangan Persebaya. Taufik kembali berusaha mengurung pertahanan dari Sriwijaya. Andi Firmansyah. Iya, kembali sebuah proses serangan balik yang sangat potensial menghasilkan gol bagi Sriwijaya FC. Lepas. Richard Anori Obiora masih dapat dibaca oleh Endra Prasetya tadi. Ya, kita melihat ya hanya seorang diri Obiora begitu membahayakan jika dibiarkan sendirian, dan masih belum bisa dimengerti bagaimana Ngon Ajam hanya berada di garis kedua. Betul. Dan justru John Takpor yang diberikan komando penyerangan. Seharusnya Ngon Ajam berada di kotak penalti ketika Persebaya melakukan serangan-serangan. Dan John Takpor lah yang berada di posisi kedua menjadi kreator. Ya. Dan mungkin ini adalah kesempatan bagi Ngon Ajam untuk berada dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari tendangan bebas yang diberikan oleh wasit kepada Persebaya Surabaya. Dan waktu bukanlah teman terbaik bagi Persebaya dengan hanya menyisakan 10 menit, bahkan mungkin 13 menit dengan injury time. Ya, inisiatif yang baik juga yang ditunjukkan oleh Andik,
pemain yang juga baru masuk untuk mencoba melewati Isnan Ali. Isnan Ali juga sepanjang pertandingan ini cukup impresif mengawal seorang John Takpor, sehingga John Takpor pun tidak lagi kelihatan mencoba mendekati seorang Isnan Ali. Dia justru berubah posisi, justru mencoba mengganggu seorang Bobby Satria. Saya melihat terus-menerus John Takpor karena melihat dia sulit melewati Isnan Ali. Namun ini dia kesempatan bagi Persebaya. Ya, hampir semua pemain Persebaya dan juga Sriwijaya berkumpul di dalam kotak penalti dan sebuah percobaan dari Anderson tadi. Obiora. Tony Sucipto berusaha menambah keunggulan lewat serangan balik yang cukup cepat pemain-pemain Sriwijaya. Pergantian pemain, Isnan Ali digantikan M. Nasuha. Iya, pergantian yang lebih karena mungkin faktor stamina dari seorang Isnan Ali yang mungkin sudah habis karena harus bekerja keras menjaga dan mengawal pertahanan Sriwijaya dari John Takpor. Isnan Ali berusia 30 tahun digantikan oleh M. Nasuha yang berusia 25 tahun yang telah mencetak 1 gol musim ini saat melawan Persitara. Nasuha pemain serba bisa tentunya, Yopi, yang bisa bermain di berbagai posisi dan sangat berguna tentunya bagi tim Sriwijaya. Oh, hampir saja Andi Odang lepas tadi. Andi. John Takpor. Oh, cukup keras tadi. M. Nasuha pemain yang baru masuk menggantikan Isnan Ali. Ya, kita melihat ya memang tidak ada cara lain untuk menghentikan seorang John Takpor yang memang di babak kedua ini, dalam kurun waktu 20 menit terakhir, memang menunjukkan skill individunya. Kita melihat John Takpor melewati Alamsyah, kemudian Nasuha yang memang tidak bisa, kita melihat tidak bisa mengambil bola dari seorang John Takpor yang begitu cepat ya dalam melakukan pergerakan. Dan ini kembali memberikan kesempatan, dan saya pikir sudah sewajarnya atau sepantasnya bagi Persebaya untuk mencoba mengoptimalkan peluang-peluang yang mereka peroleh dari tendangan bebas terus-menerus. Dalam hanya kurun waktu 5 menit sudah memperoleh 2 tendangan bebas. Berkali-kali Persebaya melakukan percobaan lewat tendangan bebas, dan kali ini Ngon Ajam. Cloud perfect Ngon Ajam. Cukup terarah, namun masih dapat dibaca oleh Ferry Rotinsulu. Sebuah tembakan keras dan juga placing yang sangat baik dari Ngon Ajam. Kali kedua dia menyulitkan Ferry Rotinsulu, namun sangat simple Ferry mengamankan bola. Corinus Finkru. Ya, melewati Christian Worabai. Corinus Finkru berikan pada Andi Odang. Akselerasi yang baik dari John Takpor. Namun masih dapat diatasi oleh lini pertahanan dari Sriwijaya. Ya, mungkin ini adalah hari yang cukup sial bagi Ngon Ajam ya. Kita melihat ia memperoleh 2 kesempatan dari proses tendangan bebas. Musim lalu pun pada saat ia memperkuat Sriwijaya FC, Dan tercatat penampilan. ia sering mencetak gol justru dari proses tendangan bebas karena kaki kirinya yang sangat keras ataupun sangat kuat. Dan penampilan yang sangat gemilang bung dari Ferry Rotinsulu. Sangat aman dan sangat simpel penampilan dari Ferry, tanpa kompromi, tidak mengambil resiko tentunya. Ya, dan ini pun menunjukkan kualitas seorang Ferry ya. Yang seperti yang saya katakan di awal bahwa adalah posisi nomor 1 abadi di Sriwijaya FC miliknya. Sehingga ia pun menunjukkan performa yang sangat kalem dalam menghadapi terjangan-terjangan para pemain depan Persebaya Surabaya. Masih ada waktu tentunya bagi Persebaya Surabaya. Sisa kurang lebih 5 menit. Lima menit menuju waktu normal. Dan terlihat tanpa dukungan penonton, Persebaya Surabaya
tidak dapat melakukan sesuatu yang sangat optimal. Kali ini Andik Firmansyah ataupun Taufik angkat ke dalam kotak penalti. Baik sekali. Masih dapat ditip oleh Ferry Rotinsulu. Kualitas dan kelas seorang Ferry untuk mentip bola, karena bila tidak, ada seorang pemain Persebaya tadi yang sudah berdiri bebas di depan gawang untuk menyambut umpan dari Taufik. Mat Halil angkat ke dalam kotak penalti. Terlepas. Iya, ada pelanggaran karena Iya. Ferry tadi sudah memegang bola dengan dua tangannya. Ya, kita melihat ya di sini keberanian seorang Ferry Rotinsulu untuk mengamankan gawangnya, justru tampak mencederai dirinya. Kita melihat dari proses sepak pojok yang terjadi, ada sedikit scrimmage di sana bagaimana Ngon Ajam justru melakukan sundulan, M. Nasura berada di sana, dan tampak Andi Odang yang mungkin tidak sengaja karena ingin mencetak gol. Ya, pertama Ngon Ajam ada penyelamatan sebenarnya dari M. Nasuha. Ya, kita melihat Andi Odang sebenarnya hanya menendang bola, tidak menendang muka seorang Ferry Rotinsulu. Mungkin bola tersebutlah yang mengenai muka Ferry. Dan tentunya ini adalah kesempatan juga bagi para pemain Sriwijaya untuk mengambil napas atau menarik napas. Iya. Ya, Hendro Kartiko. Apakah memang harus digantikan? Ferry Rotinsulu sudah bersiap-siap. Mantan penjaga gawang tim nasional Indonesia dan salah satu penjaga gawang senior di Indonesia yang masih bermain secara gemilang, secara reguler di kompetisi yang sangat keras, Jarum Indonesia Super League. Ya, saya pikir tidak ada masalah bagi Ferry untuk melanjutkan pertandingan. Hanya tindakan preventif saja dengan memanaskan seorang Hendro Kartiko tentunya. Iya. Untuk menjaga-jaga. Apakah terlihat raut wajah yang frustasi dari Danur Windo? Ya, kita melihat memang ini bukanlah hari yang beruntung ya bagi Persebaya Surabaya, di mana mereka harus bertanding tanpa dukungan penonton dan juga melawan Sriwijaya FC yang secara materi pemain memang sangat berkualitas dan tentunya memudahkan para pemain Sriwijaya. Tampak seperti bermain di tempat yang netral Iya. bagi mereka. Andik Firmansyah cukup cepat berikan kepada John Takwar. Andik Firmansyah. Oh, sayang sekali Andik Firmansyah terlampau lemah. Ya. Percobaan dari Andik Firmansyah tadi. Sebenarnya ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mencetak gol, umpan yang sangat brilian dari John Betul Takwar, sekali. namun tampaknya Andik ingin mencoba sesuatu yang spektakuler. Ya, padahal ia hanya tinggal menggelontorkan kakinya, mencoba menendang sekeras mungkin, sehingga kita melihat ia justru kehilangan keseimbangan. Sangat disayangkan peluang tadi dari Persebaya. Ya, inilah yang terjadi sepanjang pertandingan terhadap Persebaya, di mana ketika kualitas diperlukan di detik-detik terakhir, pengambilan keputusan yang tidak tepat dari seorang Andik tadi berusaha melakukan sesuatu yang spektakuler. Iya. Padahal dengan simpel dia dapat membuat gawang dari Sriwijaya tadi bergetar. Sangat disayangkan keputusan yang salah tadi diambil oleh Andik. Ya, apakah RD berhasil membawa pulang poin penuh di lawatannya ke Jawa Timur ini? John Takwar berikan pada Andi Odang. Dalam kotak penalti cukup berbahaya kali ini. Andi Odang. Oh, Najam. Lagi-lagi. Terus dibombardir. Taufik. Masih dapat dibaca oleh pemain-pemain Sriwijaya. Ya, sepertinya ada yang tergeletak. Sulaiman Alamsyah Nasution, pemain berusia 28 tahun yang mencetak 1 gol musim lalu di Sriwijaya. Iya. Ya, sebuah challenge yang sangat liar tadi dari Alamsyah yang mencederai dirinya sendiri tentunya. Penampilan yang cukup baik diperlihatkan oleh Alamsyah pada sore hari ini dengan 1 asisnya tadi. Betul.
Satu sukses asis ya lewat sepak pojok. Betul. Dan mitra sepak bola Slamet Riyadi menggantikan Sulaiman Alamsyah di akhir-akhir pertandingan ini. Ya, 3 menit yang cukup berharga saya pikir Iya. bagi Persebaya Surabaya. Tambahan waktu 3 menit Ya. yang sangat menegangkan juga, bukan hanya berharga bagi Persebaya Surabaya, di mana mereka diembani sebuah misi yang tampak mustahil Betul. untuk menyamakan kedudukan. Dan sangat tertekan nampaknya seorang Danur Windo. Karena timnya akan kehilangan 3 poin krusial Ya. di kandang sendiri tentunya. Dan setelah ini masih harus melawan Persib Bandung. Betul. Kembali sebuah pertandingan yang berat. Oh, Cukup berbahaya. Selesai. Zahrahan dan di sisa waktu hanya beberapa menit lagi. Di injury time, Zahrahan berhasil menambah keunggulan Sriwijaya FC menjadi 0-2. ya inilah yang disebut sebuah proses gol yang sempurna. Kita melihat para pemain asing Sriwijaya FC begitu baik melakukan kerjasama dari Kit Kayamba kepada Obiora, dan Obiora kita melihat yang tidak egois melihat posisi seorang Zahrahan. Lihatlah Betul sekali. bagaimana posisi Zahrahan yang tiba-tiba datang ataupun muncul dan melakukan shooting yang sangat keras, Ya. kembali membobol gawang seorang Endra Prasetya. Inilah perjudian yang sangat-sangat fatal dilakukan oleh Ya. seorang Danur, di mana dia melakukan pergantian pemain yang sangat-sangat menyerang dan bagaikan menembak kakinya sendiri di menit-menit akhir. Persebaya justru kebobolan Ya. melalui gol yang sangat cantik dan sangat terorganisir. Selesai sudah Persebaya di pertandingan sore hari ini. Game over bagi Danur Windo untuk pertandingan kali ini. Ya, apakah ini juga terus dievaluasi kinerja dari Danur Windo melihat hasil pertandingan hari ini? John Takpor berusaha melewati 1, 2, 3 pemain. Ya, namun kita melihat itu bukanlah suatu pergerakan yang efektif ya. Ya. Artinya John Takpor memang memiliki kualitas dan skill individu yang sangat baik. Tapi seharusnya ia melihat rekan-rekan yang lain juga melakukan distribusi bola yang baik. Sehingga para rekan lainnya juga bisa mengancam gawang seorang Ferry. Seperti hal yang ditunjukkan oleh Kit Kayamba ataupun Obiora, bahkan Zahrahan. Ya. Mereka tidak egois, Betul. saling mendistribusikan bola antara rekan, sehingga tercapailah hasil yang positif. Ya, kenyataan berbicara bahwa tanpa supporter fanatik, Persebaya tidak dapat melakukan apa-apa. Mohon aja. Baik sekali. Dan lagi-lagi seorang benteng Ferry Rotinsulu. Luar biasa Ferry penampilannya pada sore hari ini. Dan patut diberikan catatan bahwa dia seharusnya secara konsisten menjaga gawang dari Sriwijaya dengan hasil yang sangat baik tentunya. Ya, hasil menggembirakan ditorehkan oleh